Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kutub Robani wal arifin somadani. Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Kutub Robani wal arifin somadani. Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Kutub Robani wal arifin somadani. Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Ibadallah, rijalallah, agithuna li ajlillah, wa kunu aunana filah, asanaqda bi fazlillah, wa ya aqtabu ya anjab, wa ya sadatu ya akhbab, wa antum ya ulil albab, ta'ala wansurulillah. Sa'alnakum walizulfa rajaunakum, wa fi amrin qasadnakum, fasyudu ajmakum lillah. Wa ya Rabbi bisadati, tahaqqaq li syarati, asatati bisyarati, wa yasbu waqatuna lillah. Bikashfil hadbi an aini, wa raf'il bayni min bayni, wa tamsil kaifi wal aini, binuril wajhi ya Allah. Salatullahi maulana ala man bil huda jana, wa man bil haqi aulana, syafi'ul khalqi indallah. Salli wa salim da iman al-ahmada wal ali wal ashabi man qad wa khada. Salli wa salim da iman al-ahmada wal ali wal ashabi man qad wa khada. As-subhu bada min talatihi wal lailu dajami wa furatihi, fa'anqa rusulah fadla wa ula ahdas subulali dilalati. Kanzul karami maulan ni'ami hadhil umami li syariati. Azkan nasabi a'lal hasabi kullul arabi fi khizmatihi. Sati syajaru nataqal hajaru syuqqal qamaru bi isyaratihi. Jibrilu ata lailata asra wa rabbu dahu li khadaratihi. Nala syarafa wallahu afa amma salafa min ummatihi. Wa Muhammaduna huwa sayyiduna fal ijulana li ijabati. Wa Muhammaduna huwa sayyiduna fal ijulana li ijabati. Wa Muhammaduna huwa sayyiduna
فالعج لنا لإجابته بلغ يا ربي 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 مقاصدنا بحبيبك ثم أحبته آمين 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 يا رب العالمين. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Alhamdulillah wa syukrillah, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang paling besar, yaitu adalah iman dan Islam. Nikmat ini adalah nikmat di atas segalanya nikmat. Mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat ini. Tidak semua orang diberi nikmat ini. Kita terpilih, dipilih oleh Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan adanya iman, dengan adanya Islam, kita akan selamat, akan sukses dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita meminta kepada Allah, ya Allah, kita minta kepada Allah, semoga Allah memberikan ilmu kepada kita yang tiada termadah, ilmu yang kita pelajari atau ilmu yang tidak kita pelajari. Allah Maha Hebat, Allah Maha Gagah. Maka dari itu, perbanyak sholawat. Dengan memperbanyak sholawat, Allah akan memberikan ilmu yang kita tidak usahakan. Yakni ilmu yang diberi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dinamakan ilmu laduni. Ilmu laduni itu adalah suatu ilmu yang diberi langsung oleh Allah, kehendak Allah, kudrat Allah, tanpa kita berusaha. Ya, tapi tentu tetap kita harus belajar, karena kalau kita punya ilmu belajar tanpa guru, maksudnya ya kita total tanpa guru, ya kita takut juga. Takut apa? Takut ada keterangan di dalam kitab Jubat itu. Wa malam yakun syaikhun fasyaihu syaitan. Jadi kalau kita tidak punya guru, kebanyakan gurunya itu syaitan. Makanya banyak orang yang sesat. Makanya Al-Fakir sering, kalau kita mau menginjak thoriqoh, menginjak al-hikmah, kita harus benar-benar paham dulu terhadap ilmu syariat. Mana ilmu syariat? Ya seperti ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Harus kita kejar dulu, belajar dulu ilmu itu. Kalau kita tidak belajar ilmu itu, kita langsung ke thoriqoh, banyak yang tersesat. Banyak. Atau langsung ke al-hikmat, sama banyak yang tersesat. Jadi tetap ilmu yang pertama kita pelajari, kita dalami, kita hayati, amati adalah ilmu syariat. Di ilmu syariat ini banyak, di kampung-kampung juga ustadz-ustadz, santri-santri banyak, dimanapun banyak. Ayo kita belajar kepada beliau-beliau. Insya Allah Indonesia penuh dengan ilmu keislaman. Tiap kampung, tiap desa penuh dengan para ulama, para kiai, para santri, para ajengan, para habib. Subhanallah. Indonesia hebat. Yang jelas pertama habib. Terus didukung, dibarengi dengan perjuangan para sayyid, yaitu Masjid Duriah Rasul, ya seperti itu, Bagus, Raden. Terjadilah Islam yang kuat di Indonesia ini. Oleh karena itu, semoga ini bisa bersatu dan menyatu sampai akhir hayat. Sampai dunia ini digulung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersatu, pasti kuat. Kita kuat,
pasti menang di dalam hal apapun. Itulah. Jadi, ya intinya kita harus belajar dan belajar. Berjuang dan berjuang. Jadi, semua kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu masing-masing. Ya cuma Allah tidak memberikan ilmu sempurna kepada seseorang, tidak. Jadi kita diberi masing-masing. Makanya kalau ada penceramah 1000 orang sekalipun terus ceramah satu persatu, tidak akan ada yang sama, tetap beda. Memang itu keluasan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi ayo kita perbanyak sholawat, perbanyak kita puasa sunnah, perbanyak kita zikrullah, zikir kepada Allah. Bersihkan hati kita. Bersihkan nurani hati kita. Ya, jangan ada kebencian, jangan ada kesombongan, jangan ada sifat-sifat seperti ujubriyah, takabur, sum'ah dan sebagainya. Bersihkan itu. Insya Allah amal kita sedikit pun menjadi besar. Apalagi besar. Makanya teringat Al-Fakir waktu ngaji Al-Fakir dengan guru Al-Fakir di Gentur, Jawa Barat, kalau nggak lupa tuh, Kiai Haji Al-Mukarram Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Muhammad. Beliau berkata, kalau saja pembacaan sholawat kita benar diterima oleh Allah, jangankan 100, jangankan 1000, 1 kali saja sholawat dipakai bekal untuk di akhirat, seumur hidup di akhirat, tidak akan habis. Jadi subhanallah pahalanya. Ya memang itulah. Kita harus bersih hati, harus penuh kemahabahan terhadap para ulama, para guru. Boleh kita fanatik terhadap agama, boleh. Tapi kita tidak boleh fanatik terhadap guru. Maksudnya kayak gini, pas kita sudah punya guru satu, wah nggak mau berguru ke orang lain, itu nggak boleh. Pokoknya perbanyaklah guru, nanti kita bisa mengambil satu intisari yang bijak. Jadi dalam arti tidak saling menyalahkan, tidak saling menjelekkan, karena kita tahu. Seperti kita belajar misalkan syariat sampai tuntas, tauhid, fikih, tasawuf tuntas. Ya kita tidak akan menyalahkan ahli syariat, karena kita tahu. Terus kita belajar misalkan thariqah sampai tuntas. Thariqah ini, thariqah ini. Terus penciptanya ini, tujuannya ini, keterangannya ini. Kita tidak akan menyalahkan thariqah. Dan kita misalkan belajar al-hikmah sampai tuntas. Al-hikmah itu mana referensinya, ulamanya siapa saja, pendirinya siapa saja, terus yang menggali itu siapa saja, referensinya apa saja. Tuntas kita belajar al-hikmah, kita tidak akan menyalahkan tentang ilmu al-hikmah. Ya, kita tidak adanya kecintaan itu karena kita tidak kenal. Oleh karena itu, kenalilah. Subhanallah. Ya Al-Fakir sih cuma bicara, Al-Fakir juga sebenarnya tidak mengerti. Al-Fakir juga ya, syariat juga ya hanya sedikit-sedikit lah. Sama thariqah juga, al-hikmah juga. Cuma Al-Fakir memang belajar. Guru Al-Fakir banyak. Ya insya Allah, ya Al-Fakir tawakal kepada Allah, dan Al-Fakir pun ya bergantunglah kepada guru. Mudah-mudahan ya Al-Fakir mendapat rahmat, maghfirah, limpahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan Al-Fakir saja, semua yang mengikuti acara di Ar-Ribat Manbal Hikmah, ya semoga Allah memberikan ilmu yang luas, ilmu yang dapat belajar, atau ilmu yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ridho dan kudrat iradatnya Allah, tentu dengan berkah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu izin Allah.
Ya Al-Fakir langsung aja ke acara inti itu. Al-Fakir mau membagikan, mengijazahkan satu kalimat, satu aurad, satu zikrullah. Itu untuk kalau ini kita aplikasikan, kita amalkan, kita wiridkan, kita masuk ke tempat dimanapun, ya orang penghuni tempat itu mau jinnya, mau setannya, mau manusianya gitu, insya Allah menyambut kita dan tunduk dan berada di bawah pimpinan kita. Ini sangat perlu, ini sangat benar-benar diperlukan gitu. Karena banyak kan kadang-kadang kita datang ke tempat ya kita tidak diterima oleh ahli kampung itu. Manusianya aja udah nggak cocok dengan kita. Belum setan-setannya, makhluk halusnya gitu kan. Jadi supaya kita tidak seperti itu, ini memang Allah Maha Besar, Maha Dahsyat. Al-Quran adalah satu sebagai sumber agama, dan kedua adalah sumber zikir atau sumber ilmu atau sumber pengobatan. Oleh karena itu mari kita kembali kepada Al-Quran seutuhnya. Hukum, hikmah, thariqah, dan sebagainya. Karena Al-Quran sangat luas. Itulah Al-Fakir, mohon maaf. Kebanyakan bicara nih. Ya semoga ya kita saling memaafkan, saling memaklumi. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kehilapan kesalahan kita dan memberi ilmu terhadap kita yang luas, berkah, dan manfaat. Ini tulis hadaratnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami' awliya illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa susan hadrati sultanil awliya wa qutbil gausi wa muhi sunati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasal sirrah. Wa susan ila hadrati Syekh Abil Abbas Alibuni wa susan ila hadrati Syekh Ma'ruf Al-Karhi wa susan ila hadrati Syekh Abdul Ghani, maaf, wa susan ila hadrati Syekh Ahmad Rifai, wa susan ila hadrati Syekh Hayat bin Qais, wa susan ila hadrati Syekh Abil Hasan Sadri, wa susan ila hadrati Syekh Akil Munji, wa khususan ila hadrati Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik, wa susan hadrati Syekhi wa mursyidi Mama Kiai Haji Anwarullah Awang Sapu Jagat. Wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi Sayyid Aslamil Afghanistan, wa khususan ila hadrati man ajajani hadza, wa khususan ila hadrati abi wa ummi syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. Terus wiridnya yaitu ayat 5. Kalau di dalam kitab karangan Syekh Muhammad Hakim Nazili Khazinatul Asrar disebutnya ayat khomsu, ayat khomsi, ayat 5. Tapi kalau udah ada di surat-surat Yasin yang perukunan-perukunan atau Majmu' Syarif ya. Di situ disebutnya ayat 5. Jadi alam taru ilal malai itu mulainya. Itu 5 ayat dari ayat Al-Qur'an itu yang dibacanya. Jadi berapa kali itu dibacanya? 47 dibacanya setiap malam dari jam 12 malam ke sana lah. Itu puasanya puasa biasa aja. Cuma kita dawam setelah maghrib, isya dan subuh itu mah dari mulai kita mengerjakan sampai kita habis mengerjakan puasa itu mah dawam rutin terus. Setiap habis sembahyang subuh dan maghrib. Insya Allah kalau ini kita kerjakan, kita amalkan dengan seksama, penuh kita tafwid, bertawakal kepada Allah, berminta kepada Allah, sering kita bertawasul, berziarah kubur kepada kubur para wali, sering kita meminta doa, memperbanyak sholawat. Insya Allah ini kita kemanapun tiba, dimanapun kita berada, insya Allah diterima dengan baik oleh ahli penduduk itu, manusianya atau makhluk halusnya. Ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun
yang mendengar suara Al-Fakir, terutama yang mengikuti atau yang menemukan atau yang membutuhkanlah ketemu ini video Al-Fakir ridho rela lillahi ta'ala, silahkan tafadhol amalkan. Insya Allah ijabah mustajabah. Niat kita tiada lain tiada bukan adalah kita niat berzikir dengan membaca Al-Quran. Ini kan ini ayat Al-Quran ini. Jadi kita sudah tahu, sudah maklum bahwa membaca Al-Quran itu adalah satu harap saja udah berapa pahalanya. Apalagi kita punya wudu, apalagi kita punya kehusuan, keikhlasan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang Fakir bisa haturkan. Hanya inilah yang Fakir bisa persembahkan. Insya Allah ini bermanfaat dunia dan akhirat. Yang penting sekali lagi, apapun itu, tetap tujuan kita adalah ibadah, zikir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, Al-Fakir mohon maaf, mohon maklum. Salah. Ya namanya juga Al-Fakir manusia. Apalagi orang bodoh. Benar, ya mungkin itu hanya izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Al-Fakir mohon maaf. Sekian demikian. Terima kasih. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.